بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah, sebelum kita berkegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita dipermudah dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, adapun yang kita akan pelajari hari ini yaitu tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita pelajari, 1. Persiapan berwisata ke pantai. 2. Soal cerita terkait pembagian. 3. Karya seni dari bahan alam. 4. Mematuhi aturan. Dan yang kelima, gerak dasar menekuk tubuh. Ya, kita mulai dari pembelajaran 1. Nah, anak-anak, ayo cermati gambar berikut. Bus pariwisata berhenti di objek wisata. Titus dan teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama para siswa asyik bercakap-cakap. Perhatikan gambar berikut dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang sesuai untuk gambar berikut? Ya, yang sesuai pada gambar berikut ialah berwisata ke pantai. Ada yang membuat istana pasir, ada yang bermain di dalam air, dan ada yang mengumpulkan kulit-kulit kerang di pasir pantai. Anak-anak, sekarang kita baca bersama yaitu percakapan tentang wisata ke pantai. Ana dan teman-temannya berwisata ke pantai. Ketika telah sampai tujuan, terjadilah dialog antara bu guru dengan Ana dan teman-temannya. Bu guru, anak-anak, hati-hatilah turun dari bus. Jangan berebut. Jagalah bekal kalian masing-masing. Melani, ya Bu, kami keluar dari bus satu persatu. Bu guru, anak-anak, perhatikan keadaan di sekitar pantai. Jangan pergi terlalu jauh. Tetaplah bersama-sama. Togar, baik Bu, bolehkah kami bermain membuat istana pasir di pantai? Ahmad, saya ingin bermain layang-layang Bu. Melani, bolehkah saya bermain petak umpet Bu? Bu guru, boleh, tetapi jangan merusak lingkungan. Anak-anak, baik Bu. Bu guru, sebelum bermain, ibu mau bertanya,
benda apa saja yang kalian jumpai di pantai? Ana, pasir, air laut, dan kerang, Bu. Wayan, kapal, pohon kelapa, dan kerikil, Bu. Titus, batu, kepiting, dan layang-layang, Bu. Bu Guru, betul semua anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca tentang percakapan wisata ke pantai. Sekarang kita mengerjakan soal pada halaman 153. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan tentang wisata ke pantai. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana perasaan para siswa ketika sampai di pantai? Perasaan siswa saat sampai di pantai yaitu senang. 2. Siapa yang ingin membuat istana pasir? Yang ingin membuat istana pasir adalah Togar. 3. Apa yang ingin dilakukan Melanie? Yang ingin dilakukan Melanie yaitu ingin bermain petak umpet. 4. Benda-benda apa saja yang ada di pantai? Ada pasir, air laut, kerang, kapal, pohon kelapa, kerikil, batu, kepiting, dan layang-layang. 5. Apa yang harus dilakukan para siswa di pantai? Yaitu tetap menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan. Anak-anak yang dirahmati Allah, sekarang kita mengamati teks tentang soal cerita pembagian. Wayan membeli 5 ekor ikan di pantai. Dia ingin memberikan semuanya kepada kakek. Jadi, dia membagi ikan tersebut menjadi 1 bagian. Berapa banyak ikan yang didapat kakek? 5 ekor ikan dibagi 1 sama dengan 5. Jadi, kakek mendapatkan 5 ekor ikan dari Wayan. Nah, anak-anak, sekarang kita menjawab soal cerita terkait pembagian. Pertanyaan nomor 1. Melanie membeli 3 buah layang-layang. Dia ingin memberikan semuanya kepada adiknya Lilik. Lilik akan mendapat 3 buah layang-layang. Jadi, 3 dibagi 1 adalah 3. Pertanyaan nomor 2. Pak Udin membeli 6 buah buku tulis. Dia akan memberikannya kepada Dani. Dani akan memperoleh buku sebanyak 6 buah. Jadi, bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 1 sama dengan 6. Pertanyaan nomor 3. 15 butir telur diberikan oleh ibu kepada Bibi. Bibi akan mendapat 15 butir telur. Bentuk pembagiannya yaitu 15 dibagi 1 sama dengan 15 butir telur yang akan diterima oleh Bibi. Nah, anak-anak, setiap pembagian yang dimana angka tersebut dibagi 1, maka angka tersebut tetap. Seperti 4 bagi 1 sama dengan 4.
5/1 sama dengan 5 dengan hasil yang tetap. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi karya seni bahan alam. Karya seni bahan alam merupakan kreativitas yang memanfaatkan bahan alam tanpa merusak lingkungannya dan memanfaatkan seperlunya. Bahan alam yang dapat dibuat karya yaitu bisa daun kering, bebatuan, kerikil, biji-bijian, bahkan kulit kerang. Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut ya. Ini adalah merupakan karya seni dari bahan alam yang memanfaatkan kulit kerang. Anak-anak yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Anak-anak, sekarang kita membaca teks benda-benda di pantai. Benda-benda di pantai. Bu Guru, anak-anak, kita sudah sampai di pantai. Ana, hore, saya ingin segera bermain di pantai. Melani, apa yang akan kita lakukan di sini selain bermain, Bu? Bu Guru, kita akan mengamati benda-benda di pantai. Ada benda yang bisa dipakai untuk bermain di pantai. Misalnya, membuat istana pasir dan bermain perang-perangan dengan peluru air. Ana, berarti kita perlu membawa buku catatan dan alat tulis, Bu. Bu Guru, iya, Ana, kamu pintar sekali. Bu Guru, kalian akan bekerja dalam kelompok. Melani, tolong bantu Ibu mengelompokkan teman-temanmu ya. Melani, baik Bu. Anak-anak, sekarang kita membuat laporan pengamatan tentang macam-macam benda di pantai, yang dimana kita akan mengambil tentang macam-macam benda yang digunakan dalam permainan perang-perangan dengan peluru air beserta fungsinya. Nah, adapun benda yang Ustazah ambil yang pertama air, pasir, dan sekop. Nah, adapun fungsinya yaitu pertama air sebagai peluru dalam permainan perang-perangan peluru air. 2. Pasir sebagai membuat tameng atau tembok untuk melindungi diri dari permainan perang-perangan air. 3. Sekop sebagai alat untuk membuat tameng atau tembok dalam permainan perang-perangan air. Nah, anak-anak, perlu diperhatikan ya, dalam permainan ini biasanya khusus dimainkan oleh anak laki-laki. Kemudian, dalam permainan ini harus lebih berhati-hati. Tidak boleh untuk menyakiti teman kita. Anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus menaati aturan yang berlaku. Baik itu di rumah teman, rumah saudara, ataupun di tempat wisata. Nah, di sini kita kerjakan halaman 162 tentang aturan di rumah. Ustazah sebutkan ya, apa saja aturan yang ada di rumah. Yang pertama, membantu Umi dan Abi. 2. Merapikan mainan saat selesai bermain. 3. Tidak membuat kegaduhan dan keributan. 4. Bangun pagi dan sholat tepat waktu. 5. Hidup rukun dan saling menyayangi antar keluarga dan saudara. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati gerak dasar menekuk tubuh. Gerak dasar menekuk tubuh termasuk gerak dasar non-lokomotor, yang mana tidak ada perpindahan tempat.
yang dikerjakan di satu tempat saja. Gerak dasar menekuk tubuh yang pertama dilakukan yaitu berdiri tegap dan mengangkat tangan. Kemudian, untuk gerakan kedua yaitu menekuk lutut. Selanjutnya, untuk gerakan terakhir yaitu membungkukkan tubuh atau menekuk tubuh. Permainan jamur-jamuran di pantai termasuk salah satu gerak dasar menekuk tubuh yang bisa dilakukan dengan cara membuat kelompok, kemudian bergandengan tangan, dan membuat lingkaran. Tidak lupa ada teman di tengah. Anak-anak yang dirahmati Allah, untuk tugas kalian hari ini yaitu mengelompokkan benda pada Ayo Berlatih halaman 161. Cukup sekian materi dari Ustazah. Ustazah mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.